Ibu? Ayo Ibu ya, mulai semangatnya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Baik, coba dulu ketua kelas kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Coba aja silakan. Semuanya berdoa ya anak-anak ya. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Baik, sekarang coba Ibu mau siapkan dulu kelas, ketua kelasnya, silakan. Ya, Sebelumnya berdiri. Bersiap kepada ibu guru beri salam. Iya, selamat pagi anak-anak Ibu, silakan duduk. Ibu mau tanya dulu ya, siapa di sini yang belum sarapan? Aduh, harus sarapan ya nak kalau sekolah, kalau ketika lemas mulai gitu ya. Jadi anak-anak Ibu, hari ini kita itu akan belajar hal yang baru. Sebelum kita masuk ke materi nih, Ibu mau kasih motivasi dulu. Motivasi belajar untuk hari ini ya anak-anak Ibu. Jadi Ibu mau kita sepakat hari ini kita tertib dan tidak ada yang tidak memperhatikan. Setuju? Oke, baik. Sebelumnya kita ada ice breaking ya anak-anak Ibu. Coba dulu kita berdiri. Kita ada ice breaking sedikit. Coba dulu berdiri ya. Jadi ice breakingnya seperti ini ya anak-anak Ibu. Bisa minta tolong. Jadi kalau Ibu bilang tahu cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua gitu ya. Kita lihat yang paling semangat. Tahu cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Terima kasih anak-anak Ibu yang sudah semangat. Hari ini kita punya tujuan pembelajaran. Apa itu tujuan pembelajaran? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ya. Yang pertama, mengidentifikasi minimal 3 kalimat fakta dan 3 kalimat opini yang terdapat dalam sebuah teks berita. Yang kedua, menjelaskan dengan bahasa sendiri apa perbedaan kalimat fakta dan opini. Yang ketiga, menganalisis sebuah teks berita kemudian mengklasifikasikannya ke dalam fakta atau opini. Sebelumnya Ibu tanya dulu, siapa di sini yang pernah melihat berita? Di mana biasa kita melihat berita? Coba pilih tangan dulu. Di televisi benar. Iya, di koran benar. Di radio benar ya. Coba benar dulu. Kalau teman benar kita kasih butuh ya. Jadi kalau teman ada yang good job gitu ya. Coba kita lagi. Kamu good job. Ya, terima kasih anak Ibu. Kita lanjut ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai apa itu fakta dan opini. Ini ada 3 kalimat yang berbeda. Kita baca satu-satu. Yang pertama, hari ini hari Jumat. Coba Ibu tanya dulu. Ini. Ya, silakan. Menurut kamu, apakah hari ini hari Jumat?
berupa fakta atau opini? Fakta katanya, benar atau tidak? Benar atau tidak? Ya, nanti kita cari tahu ya. Yang kedua, menurutku pelajaran bahasa Indonesia adalah pelajaran yang paling asik. Coba jawab, benar? Fakta atau opini? Opini katanya. Nanti kita lihat ya apakah benar seperti itu. Yang ketiga, di kelas ini kita memiliki satu pintu, fakta atau opini? Fakta. Coba kita lihat apakah benar yang dibilang oleh temanmu. Kita lihat dulu teks berita ini. Coba kita baca sama-sama. Ibu mau tanya dulu, apakah kamu bisa percaya ini 100% merupakan fakta? Menurutmu kira-kira apakah semua yang dikatakan ini berupa fakta? Belum ya? Menurut kamu belum? Ya, apa alasannya? Menurut saya ini adalah hari yang paling keberatan menurut saya. Iya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan. Good job. Iya. Kita perhatikan ya teks ini. Coba kita lihat dulu. Medan 25 Juli 2025. Cuaca di kota Medan hari ini sangat cerah dan langit biru membentang indah. Tim perakiraan cuaca setempat melaporkan bahwa suhu mencapai 31 derajat Celcius pada siang hari. Menurut saya, ini adalah hari yang paling sempurna untuk bermain di luar rumah atau melakukan piknik di taman kota. Masyarakat seharusnya lebih sering menikmati suasana cerah seperti ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Medan memperkirakan cuaca cerah ini akan bertahan hingga sore hari nanti, dengan potensi awan tipis menjelang malam. Nah, sebelum kita menentukan apakah teks ini sepenuhnya fakta atau ada opininya, kita masuk dulu ke materi. Coba silakan. Jadi, kalimat itu terbagi dua, yaitu ada kalimat fakta dan opini. Yang pertama fakta. Apa itu fakta? Jadi fakta itu adalah informasi yang benar-benar ada, tidak bisa dibuat-buat, benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan kebenaran. Fakta itu bersifat objektif, artinya sama untuk semua orang. Saya kasih contoh. Menurut ibu ini, laptop ini berbentuk persegi panjang. Menurut ibu ini, laptop ini juga berbentuk persegi panjang. Apakah yang lainnya setuju? Setuju, karena itu adalah hal yang objektif. Dia bisa dibuktikan dengan adanya bukti nyatanya. Kemudian, ciri-ciri fakta itu selain bisa dibuktikan, objektif, yang ketiga itu jelas dan spesifik, ya. Dan yang terakhir itu nyata atau bisa dilihat. Kita masuk ke opini. Nah, opini ini kebalikan dari fakta ya. Kalau fakta itu bisa dibuktikan, opini ini cenderung merupakan pendapat, pandangan, penilaian pribadi seseorang tentang suatu hal. Biasanya ini subjektif. Kalau tadi fakta itu objektif, opini itu subjektif. Artinya antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Contoh, misalnya saya bilang bunga itu cantik. Belum tentu menurut Anda, menurut kalian bunga itu cantik. Ya, itu adalah pendapat pribadi atau opini. Jadi ciri-cirinya subjektif, tidak bisa langsung dibuktikan, dan ada kata-kata penandanya seperti menurut saya, seharusnya, mungkin, seperti itu. Kemudian yang terakhir bersifat pendapat atau saran. Ya. Jadi di sini saya mau kita mengidentifikasi teks ini mana yang termasuk dalam fakta dan mana yang masuk dalam opini. Jadi ini ibu bagi-bagi yang namanya post-it. Jadi setiap kelompok ibu mau menulis minimal 2 kalimat fakta dan 2 kalimat opini dari teks yang ada pada
Ya. Nah, ini bagi-bagi ya. Ya, sebelum kita mengerjakan, coba dulu tunjukkan kalian mana yang belum mengerti. Coba ditanyakan dulu ke ibu. Mana yang belum bisa dipahami? Bisa ditanyakan. Sudah mengerti semuanya? Alhamdulillah. Coba ya, kita kerjakan yang mana yang termasuk kalimat fakta dan mana yang termasuk kalimat opini. Bisa langsung ditulis ya. Ibu beri waktu selama kurang lebih 5 menit. Kita periksa dulu ya, apakah sudah mengerjakan kelompoknya. Ya, ini kelompok 1. Iya, per kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2 ya. Sudah ada yang mengerjakan kelompok 2. Kemudian kita lihat ya, kelompok 3. Sudah ada yang mengerjakan. Kemudian kelompok 4, ada kalana. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan ya. Iya, waktunya tinggal 3 menit ya. 3 menit. Ayo, coba dikerjakan, didiskusikan. Mana yang termasuk kalimat fakta dan opini. Jangan tertukar ya. Ayo, coba dikerjakan, dibaca-baca lagi dengan teliti. Ya, waktunya tinggal 1 menit ya. Waktunya tinggal 1 menit. Kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan ke depan. Sudah siap, sudah ada yang siap kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Langsung ditempel saja ya ke depan. Langsung tempel ke depan. Buat kelompoknya ya, di atasnya dibuat kelompoknya ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo kelompok yang lain, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan ke depan. Ya, terima kasih. Ya, kelompok yang lain ini masih kelompok 2 ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3. 2 kelompok lagi ya, 2 kelompok lagi, kelompok 1 dan kelompok 4. Kelompok 1 sudah, tinggal kelompok 4 ya. Ya, waktunya sudah habis. Ayo, silakan kumpul. Kelompok 4. Baik. Sudah selesai kelompok 4? Sudah bisa? Kalau ada kendala, kita tunggu sebentar ya.
Oke, baik sudah selesai. Selanjutnya, coba kita periksa apakah sudah benar apa yang diisi oleh masing-masing kelompok. Coba perhatikan ya. Yang pertama kelompok 2. Di sini dikatakan kota, cuaca di kota Medan hari ini sangat cerah. Apakah itu benar fakta? Cuaca di kota Medan hari ini sangat cerah. Yang setuju fakta coba tunjukkan. Yang setuju itu fakta coba tunjukkan. Oke, yang setuju itu opini. Coba tunjuk tangan. Mana tahu ada yang beda. Ternyata kita sepakat ya, cuaca di Medan hari ini cerah itu merupakan fakta. Yang kedua kita lihat dari kelompok 3 ya, opini. Hari ini langit sangat cerah, ucap Alif. Oh, ucap Alif. Kita lihat di teks apakah ada ucap Alif? Tidak ya. Kita hanya mengidentifikasi dari teks ya. Ada yang Oke, kasih ucap dulu, kelompok 2 dulu. Kelompok 2. Kasih ucap, tepuk tangan. Good job. Yang terakhir adalah kelompok 4. Di sini kita tahu opini. Menurut saya hari ini paling sempurna ya, paling sempurna. Apakah itu opini? Apakah itu opini? Iya. Ya setuju opini itu jawabannya? Iya. Kita semua setuju ya kalau itu opini. Kasih tepuk ucap untuk kelompok 4. Good job. Iya. Saya simpulkan hasil pembelajaran hari ini bahwa fakta dan opini dalam berita bisa kita identifikasi dengan beberapa ciri-ciri yang ada dalam fakta dan opini tersebut. Sebelum dimulai untuk pembelajaran kita refleksi dulu ya anak-anak. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan lebih menekankan mengenai fakta dan opini tapi dengan teks yang berbeda, bukan lagi teks berita. Sekarang ibu tanya dulu bagaimana perasaan kamu pembelajaran hari ini. Coba bagaimana perasaannya belajar hari ini? Senang apa yang membuat senang? Oh, tidak. Kemudian ada di sini yang mau berpendapat mengenai pembelajaran hari ini. Ada yang mau berpendapat bagaimana perasaannya atau kesulitan yang dialami? Ada? Ya. Cek ya. Karena kan Iya. ada tampilan-tampilannya, ceritanya Bu. Jadi kami merasa senang itu. Kasih dulu tepuk tangan untuk teman kita. Tepuk tangan. Good job. Ya, baiklah sekian pembelajaran kita hari ini. Sekian. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan di rumah bisa dipelajari kembali dan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan semangat yang baru lagi. Selamat pagi. Luar biasa. Oke, positif.